Pemirsa, DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk panitia khusus atau pansus banjir. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPRD DKI Jakarta telah bersepakat dan akan segera mengirimkan anggota dari tiap fraksi. Pansus banjir dibentuk untuk mengatasi permasalahan klasik di DKI Jakarta soal genangan air yang terus terjadi menahun. Namun pemirsa, pansus banjir juga akan menyeret Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke pusaran politik Kebon Sirih. Banjir besar yang melanda ibu kota pada awal tahun 2020 ini bermuara pada pusaran politik di Kebon Sirih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta digadang-gadang akan segera membentuk panitia khusus atau pansus yang akan membahas permasalahan banjir. Hampir seluruh BAMUS di DPRD DKI sepakat dan setiap fraksi akan mengirim perwakilan sebagai anggota pansus banjir. Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seakan diuji untuk menghadapi derasnya kritik dalam pansus banjir. Namun sejumlah anggota DPRD DKI berdalih pansus banjir DPRD DKI Jakarta dibentuk agar bisa mencari solusi mengatasi genangan air yang terus menghantui wajah ibu kota. Pansus banjir itu nanti akan merekomendasikan bagaimana mengatasi banjir di Jakarta secara komprehensif, karena banjir di Jakarta itu kan ada 3 nih bentuknya. Ada yang dari Katulampa, ada banjir lokal ya karena hujan yang debit airnya tinggi, ada rob. Nah, penyelesaiannya nggak bisa satu-satu, jadi harus secara keseluruhan komprehensif. Karena itu saya kira Dewan mengambil inisiatif untuk membuat pansus banjir agar pada waktunya hasil pansus bisa direkomendasikan pada eksekutif. Wacana pansus banjir kembali mengemuka setelah pada 2 hari kemarin Jakarta kembali dikepung genangan air. Sejumlah transportasi umum lumpuh, akses jalan terputus akibat tinggi air yang tidak dapat dilewati kendaraan. Sebagian pertokoan memilih tutup dan beberapa kantor memilih untuk meliburkan karyawannya. Selain mengganggu aktivitas dan mobilitas di ibu kota, banjir besar yang terjadi menimbulkan banyak kerugian. Sebagai permasalahan klasik, sudah sepatutnya banjir di ibu kota segera diselesaikan. Namun permasalahan banjir Jakarta kini menarik Anies Baswedan ke dalam pusaran politik elit DPRD DKI. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir yang melanda Jakarta membuat media sosial bergemuruh mempertanyakan kinerja Gubernur Anies Baswedan. Tak sampai di situ juga pemirsa, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga bersepakat untuk membentuk pansus banjir dan kini persoalan banjir Jakarta segera masuk ke ranah politik di DPRD DKI Jakarta. Ya, persoalan banjir akan bergeser. Bukan lagi tentang apa yang telah dikerjakan Anies, namun lebih kepada berapa banyak anggota DPRD yang masih mempercayai kinerja Anies. Akankah Anies bisa melewati pansus banjir jika nanti terbentuk pemirsa? Kami akan mendalaminya. Ada sejumlah narasumber yang sudah kami undang, sudah bergabung bersama kami. Kita perkenalkan di studio ada Bang Rian Ernest merupakan dari PSI. Halo, selamat sore, Bang. Sore. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada Bang Adi Prayitno merupakan pakar politik dan juga sudah terhubung bersama kami di sini ada Pak M. Syarif yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Selamat sore, Bapak-bapak. Nah, pertama kita ingin ke Bang Rian dulu. Bang Rian ini PSI termasuk salah satu yang sepakat untuk membentuk pansus ini. Apa pertimbangannya? Apakah memang ini pure untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta atau mungkin ada unsur-unsur politik di situ? Jadi begini, dari awal PSI melihat, kita susah untuk melihat performance dan kinerja gubernur. Dari udah sejak awal dilantik sebenarnya. Kami sudah melihat, kita sudah berikan warning, normalisasi dan naturalisasi sungai, konsepnya sudah ada di mana. Kita belum tahu konsepnya seperti apa, tiba-tiba keluarlah Formula E, 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu bisa buat 250 rumah pompa, bisa untuk membuat 2 bendungan. Jadi Jakarta ini kan sebenarnya fokusnya kan soal macet dan banjir. Ini yang kita pertanyakan Pak Gubernur, konsepnya seperti apa? Lalu begitu akhirnya sudah ada belasan bahkan puluhan orang tewas, dari awal kita bilang kita sudah harus pansus. Karena sudah ada yang tewas, sudah ada hal yang nggak benar dari Pak Gubernur. Dan kita sebagai mitra kerja, kita akan melakukan jalur formal, kita buatkan pansus bersama-sama. Baik, kita dengarkan dari Pak Sarif dari DPRD DKI Jakarta, anggota fraksi Partai Gerindra. Pak Sarif,
apakah sebegitu krusialnya sehingga perlu sekali dibentuk pansus banjir ini Pak Syarif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, saya melihatnya pembentukan pansus ini ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja tuh nggak ada yang krusial ya menurut saya ya. Dan soal apakah pansus ini baru kali ini ada gagasan atau dorongan terbentuknya pansus? Tidak. Pansus itu bergelinding sejak bulan Desember ya. Desember tanggal 17 Desember itu ada keinginan teman-teman DPRD untuk mencari data dan informasi penyebab banjir. Lalu kemudian setelah ditemukan sebabnya ada solusi mengatasi banjir. Jadi nggak melebar kemana-mana soal tadi Bung Rian Ernest mengatakan soal Formula E, nggak ada relevansinya. Ini adalah pansus biasa yang ingin menggali data dan informasi sebab banjir dan cara penanganannya. Oke. Sederhana kok pansus. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman, keinginan teman-teman sederhana, ingin mencari solusi dan tidak ingin mengdowngrade Gubernur Anies jauh dari soal itu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa nanti ujungnya pansus ini akan ada sebuah hasil kesimpulan yang mungkin akan membentuk opini mengenai kinerja Anies, Pak Syarif. Oh itu risiko ya, risiko seorang pemimpin ketika dilakukan dipansuskan ya, ada rekomendasi dan ada pasti akan berurusan dengan persoalan politik sudah pasti. Itu menurut saya sih biasa saja ya. Dan Pak Gubernur, saya pernah berkomunikasi juga siap, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, berarti sifatnya memberikan solusi kepada gubernur, bukan malah sebaliknya menyerang gubernur. Mas Rian. Sebenarnya begini saja. Ini kan sebenarnya seorang pejabat Gubernur DKI Jakarta, Ibu Kota Negara. Tanggung jawabnya besar. Seperti kami sampaikan tadi, soal Jakarta ini cuma dua kok. Siapa yang bisa atasi macet dan banjir, pasti akan dipuji rakyat dan jadi presiden pasti bisa. Tapi sekarang boro-boro bicara lain-lain, gini deh, bicara banjir. Untuk menyelenggarkan Formula E, itu ada anggaran pembebasan waduk dan lahan untuk ini ya, mengatasi banjir. Itu sekitar 500 miliar yang hilang, itu diserap untuk Formula E. Tapi kalau kita kembali ke banjir, apakah PSI tidak melihat bahwa sekarang ini Anies memonitor seluruh wilayah yang banjir di ibu kota? Nah menariknya juga sebenarnya, ini ada satu hal yang menarik. Ini kan soal citra di media. Sering turun itu kan menunjukkan seolah-olah kita peduli. Tapi sebelum itu sebenarnya ada yang lebih penting lagi. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan utama. Bukan datang sesudah itu tragedi. Lalu datang, memberikan bantuan, santunan, atau datang. Di media cantik gak cantik. Terlihat jiwa sosial gak terlihat. Tapi kan masalah banjir ini gini deh. Sudah 2 bulan, 5 kali terjadi banjir. Oke. Apa yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Dan ini bukan baru dilantik 1 bulan, 2 bulan. Sudah sekian tahun. Tapi tadi ngomongin soal Formula E, dana Formula E, kemudian juga dana banjir, dana Formula E lebih besar dibandingkan dengan dana banjir. Toh, tapi kan soal anggaran, soal dana itu kan juga persetujuan dari DPRD. DPRD ini kan forum yang sangat besar. Saya kan pernah 2 tahun sebagai staf gubernur. Political willingness terbesar ada di kepala daerah, di gubernur. Dan bicara perpolitikan itu akan terlihat di anggaran. Jadi bukan bicara bisa atau tidak, bicara mau atau tidak. Nah siapa yang mau atasi banjir, dia akan fokus anggarannya di banjir. Bukan menciptakan hal-hal yang tidak perlu. Baik, Mas Adi, apakah ini dipolitisasi ataukah benar-benar ingin mencari solusi banjir di Jakarta? Pansus itu tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi ada satu realitas dan potret politik yang mesti direspon cukup serius. Kalau selama ini Anies misalnya dikritik secara personal oleh anggota DPRD dan para politisi PSI, tendangannya dianggap tidak terlampau didengarkan. Pansus ini adalah sebagai upaya akumulatif untuk mengajak Anies menginvestigasi kinerja Anies selama ini. Apa yang krusial? Tentu tentang banjir yang mulai tanggal 1 Januari sampai sekarang sudah 4-5 kali. Inilah yang kemudian membuat kenapa DPRD Jakarta ini mengusulkan pansus. Dan ingat, pansus ini adalah hak politik yang dimiliki oleh DPRD, Mas. Ini adalah satu alat kelengkapan politik yang secara hak prerogatif dimiliki. Cuman problemnya, apakah pansus ini memang bisa diumbar dalam tanda kutip untuk kasus-kasus tertentu. Dalam konteks banjir, saya kira perlu memang. Ini pertanyaan publik, banjir ini sebenarnya terjadi pada siapa saja. Ahok, Jokowi juga besar.
terjadi di HI, ada juga di Istana, bahkan masuk ke Kebon Sirih. Cuman apakah upaya-upaya untuk mengantisipasi banjir, ini yang sebenarnya ingin diketahui dalam pansus ini. Untuk menginvestigasi sejauh mana normalisasi atau naturalisasi yang dilakukan oleh Gubernur Anies mengantisipasi. Itu saja sih sebenarnya. Bung Adi, Jangan pernah takut dengan pansus sebenarnya. Jangan pernah takut dengan pansus. Tapi kalau nanti pansus ini sudah bekerja, pansus ini sudah mengeluarkan hasil, ternyata banyak yang tidak puas dengan kinerja Anies. Apa nanti konsekuensinya? Bagaimana kekuatan Anies di situ hitung-hitungan suaranya? Kalau melihat kecenderungannya tentu di Kebon Sirih itu kekuatan politiknya memang tidak pro Anies. Anies kan relatif hanya didukung oleh PKS dan Gerindra. Apalagi PKS dan Gerindra belakangan perang saudara soal posisi Wagub. Dan kemungkinan besar yang hanya pasang badan untuk menolak pansus ya teman-teman PKS. Artinya kan nanti kalau di voting, di aklamasi di paripurna, pansus atau tidak, saya kira pansus akan jalan. Pertaruhannya apa Mas Adi? Karena hari ini posisi Gerindra yang mengusung Anies di pilkada pun juga menginginkan pansus. Kemungkinan pansus akan terjadi, tapi jangan pernah takut dengan pansus. Ingat, dalam banyak kasus, rekomendasi pansus itu ya hanya rekomendasi politis. Tidak pernah dijalankan, tidak pernah didengarkan, bahkan tidak punya hak apapun untuk melakukan delegitimasi terhadap gubernur. Pansus Pelindo, Betul. itu ada untuk memecat sejumlah menteri, bahkan menteri BUMN saat itu, nggak ada. Ada rekomendasi Pansus Senturi, lewat begitu saja. Tetapi secara politik, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus dalam quote and quote, dia cukup merugikan. Iya, jadi Elit. memang dari awal PSI sebenarnya mendorong ini jangan hanya di pansus. Kita ingin itu segera gerakan menggunakan hak kita di Dewan, hak angket atau misalnya interpelasi supaya lebih clear. Karena kita bukan bicara soal personal. Ini bicara soal posisi gubernur. Sebagai seorang gubernur dengan anggaran begitu bombastis, sampai mana manajemen pintu air Anda, sampai mana komunikasi Anda dengan lurah, sampai mana komunikasi berjalan dari gubernur, dinas tata air sampai lurah. Hal-hal yang sebenarnya bisa dijawab di dalam forum yang resmi. Tapi kalau hanya bicara pansus, bersetuju dengan Bang Adi, nanggung sebenarnya. Jadi ingin sampai ke hak interpelasi. PSI sebagai institusi inginnya kalau bisa langsung sampai interpelasi. Tapi kan harus ada proses-proses. Kita akan Sebagai hargai penyambung proses. lidah di DPRD, PSI ini posisinya melihat objektif atau jangan-jangan nyinyir ke personal Anies sih Mas? Sebenarnya berpolitik kalau pakai nyinyir nggak akan ada habisnya. Jadi kita ingin objektif Kalau supaya pakai nyinyir tidak seru gitu maksudnya. kalau pakai nyinyir nanti dibilangnya cuma jadi heboh-hebohan anak kecil aja. Oke lah, baiklah. Begitu ya, berarti menolak ini dikatakan sebagai nyinyir semata begitu ya, juga membawa sebuah visi tertentu begitu Bang Rian ya. Tapi begini, kapan ini kira-kira, kan katanya sudah sepakat semua nih, beberapa mayoritas suara di DPRD sudah sepakat untuk melakukan pansus, untuk membentuk sebuah pansus. Nah, ini hak interpelasinya kapan akan didorong? Oh, masih panjang, masih panjang. Sekarang saja kan pansus tahu kami masih berupa komitmen bersama, belum diformalkan, panggilan-panggilan kepada instansi belum dilakukan, jadi masih panjang. Tapi sekarang gini deh, fokus di pansus saja, jangan umbar-umbar pencitraan. Misalkan Pak Gubernur sibuk TikTok misalkan, habis TikTok besoknya banjir. Ada juga yang bilang habis pesta di Bundaran HI tahun baru, habis itu banjir. Jadi harus fokus. Pencitraan penting, politisi semua butuh pencitraan, tapi kerja ini juga menjadi penting. Karena justru ini penting buat Pak Gubernur Anies. Kalau emang punya posisi berikutnya, target berikutnya, harus kerja lebih baik lagi. Baik, kita dengarkan nanti tanggapan Pak Sarif. Jangan menganggap enteng pansus ini dan pesan Pak Sarif tadi, ya biasa-biasa saja pansus harus kita dukung. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang.